Halo, selamat datang di channel YouTube Fuadla. Sebelum mendengarkan audiobook 2 Barista, teman-teman bisa subscribe, like, and share video ini. Oke, terima kasih. Selamat mendengarkan. Mozaik 28 Hartono Mall, Yogyakarta. Aku mendapatkan pesan singkat dari Mas Ahfaz atas kepulangannya ke Tegal Klopo tepat saat tiba di lokasi dan menyimak Friska membriefing timnya untuk double job menjadi timku juga jika giliran performanceku tiba. Kami sedang mengecek foto-foto baju hasil pemotretan agar memudahkan para model yang hendak memakainya nanti lengkap dengan segala aksesorisnya. Kemudian kami nonton teaser video pendek gambaran dari persiapan sebelum para model siap keluar untuk tampil. 30 model dibagi menjadi grup A dan grup B. Jika grup A sedang perform, grup B giliran menyiapkan diri dengan segala tetek bengeknya. Karena jadwal tampilku adalah nomor 4 setelah 3 desainer lain, aku masih sempat menyaksikan pameran busana haute couture milik Joan Harvey dengan tema bold. Para lelaki bertinggi di atas 175 cm itu mengenakan aneka jas berwarna hitam berderet rapi melangkah satu persatu dengan pandangan lurus ke depan. Cutting jas itu begitu pas melekat pada postur masing-masing model, dari mata, kaki, hingga pundak. Jelas Juan telah mengukurnya jauh-jauh hari secara detail. Ada jenis jas single breasted, double breasted, lalu Mandarin Sweets dan Zoot Sweets. Sekelompok lelaki sipit bertuxedo di deretan kursi depan merekamnya tanpa jeda. Pandangannya begitu takjub. Agaknya Juan mengundang banyak orang dari rekan-rekan ayahnya termasuk beberapa owner perusahaan. Fokus dengan performernya hingga membuat aku gugup saat Friska mengingatkanku untuk menyiapkan diri bersama tim. Mengecek baju-baju yang tengah dipakai para model. Beruntung karena model Juan semuanya laki-laki, jadi menyisakan jeda waktu tambahan untuk menyiapkan performku yang semua modelnya adalah perempuan. Item dress yang akan aku tampilkan di sana, salah satunya berbentuk kaftan satin kombinasi pita di tangannya dari bahan batik motif lokan. Juga tunik kombinasi batik motif selimun, berpadu padan dengan rok jeans. Ada juga abaya hitam, umbrella dengan coat dari batik motif kembang wuluh dihiasi kancing-kancing batok di bagian pundaknya. Bodohnya aku kenapa tadi sempat ngintip Juan, padahal kini aku kewalahan membantu model merapikan khimar dan jilbab di wajah mereka, memasang jarum pentul di bagian-bagian yang diperlukan. Ada satu gamis yang kurang 2 cm dipakai model yang terlalu tinggi, hingga terpaksa ditukar dengan model lain. Menyesuaikan ulang sepatu yang sudah tertera dalam foto, menyesuaikan ulang dengan tas yang hendak ditenteng, memastikan nomor urut siapa yang hendak keluar lebih dahulu. Di sela-sela kesibukan itu, kulirik Juan yang muncul usai memperkenalkan diri di panggung. Ia turut mengamati model yang memakai busana rancanganku, mengingatkan mereka yang mengenakan kaftan agar mengangkat tangannya di ujung catwalk supaya spesifikasi gaun lebih ekstra explore. Ia juga menukar sepatu yang dirasa tidak cocok dengan warna dressnya. Beberapa model tampak genit diberi instruksi oleh desainer tampan. Usai prepare selesai dan para model kini tinggal melangkah keluar, bulir-bulir keringat menetes di dahiku.
Merasai kelegaan yang luar biasa atas pengalaman pertama menyiapkan penampilan di fashion show. Kusaksikan penampilan mereka dari televisi yang dipasang di dalam ruangan ganti dengan berdebar-debar. Rasanya begitu beda ketika rancanganku dipakai model profesional berkaki jenjang melenggang di atas panggung bergengsi. Tidak hanya bertengger di awak manekin, terkesan elegan dengan sentuhan artistik yang menonjol. Di ujung performance itu aku menghirup nafas dalam-dalam, merapikan jilbabku agar tetap simetris, merapal basmalah dan keluar menjejakkan kaki di atas catwalk selangkah demi selangkah. Pada ujung stage, kusungkingkan senyum lebar dengan mengatupkan dua tangan di dada, setengah membungkuk. Di belakang panggung berdirilah para model dalam balutan busana rancanganku. Dan muncul tulisan by Mazarina Kustina pada layar utama panggung. Kurasakan riuhnya aplaus penonton menyesakkan dada atas rasa haruku. Flashlight kamera bertubi-tubi menghujani tubuhku. Sudut mataku dapat menangkap puluhan sahabat yang kuundang, termasuk Neng Rima dan Neng Farah. Juga teman organisasi dan media sosial yang ternyata hadir di kursi pengunjung, memandang dengan takjub dan penuh tepuk tangan meriah. Di saat aku kembali, lelaki blasteran yang hari ini mengenakan kaos putih dalam jas hitam dikombinasi jeans abu-abu itu telah berdiri di dekat pintu menyunggingkan senyum dan tepuk tangan ke udara. Friska dan Malia mengacungkan jempol dari kejauhan di sela-sela kesibukan mereka. Para model sumringah karena telah menunaikan satu sesi lagi dengan segera berganti pakaian untuk menyambut sesi berikutnya. Selamat ya. Juan mengangsurkan botol aqua dan mendorong kursi ke arahku. Kujatuhkan pantat di sana dan meneguk beberapa mili aqua darinya. Makasih ya. By the way, batik apa tuh yang kamu pakai? Batik Gedong Tuban, produk sendiri. Bukan, aku beli di pembatik besar daerah asalku. Ada saran? Sudah oke buat pengalaman pertama, tapi lain kali boleh tuh kamu tonton performance-nya Tagustin atau Endang Wilujeng di CFW Last Year. Ada batik Hinggil dan batik Mukti Manunggal buat inspirasi. Coba aku cari di YouTube. Karena batik Hinggil milik Tagustin itu luxurious heritage brand. Keputusannya untuk sengaja menciptakan karya satu motif pada 1 sampai 3 lembar kain itu yang kusuka. Sangat masuk untuk busana haute couture. Kalau Alia Karisma, dia bikin batik dari winter coat. Jadi kayaknya itu bikin dia percaya diri terbang ke Eropa buat pameran itu lagi. Duh, aku kok jadi inferior banget tampil di sini. Persiapan kurang matang. Pasti bakal geli deh yang nonton di luar sana. Nyempil di antara desainer top. Nggak juga. Sorry, bukan gitu maksudku. Cuma kamu harus gali inovasinya lagi. Biar orisinalitas menguat. Sebab dunia fashion itu keras. Masalahnya, kalau aku kembali ke habitatku, fashion bukan lagi jadi komoditi yang serius. Kamu nggak perlu buang-buang waktu untuk memikirkan penampilan. Atmosfer yang ada tidak mendukung untuk jadi inovatif. Gitu ya? Iya banget. Jadi kamu tersesat di sini. Aku tergelak. Nah, justru dengan sedikitnya waktu yang tersisa karena harus berbagi dengan aktivitas lain, you better fokus dengan busana haute couture daripada ready to wear. Kamu kenalan di sama Mas Ganjar yang bikin batik Purworejo. Motif Adipurwo dan mangrove buatannya lumayan juga kok. Gila juan lagi. Malah nggak kenal. Mau ku antar ke sana. Kamu bisa prepare untuk CFW next year. Gak usah. Kalau dusun cangkrap aku lebih hafal daripada kamu. Tapi kamu nggak tahu kan kalau batik cangkrap Purworejo itu sudah mendunia? Beberapa kali dipesan orang Eropa. Wow. Oh ya? Boleh aku tanya sesuatu? Tiba-tiba suasananya menjadi serius.
Monggo, silahkan. Kita ngobrol di sana saja, oke? Di sini terlalu ribut. Juan bangkit dari kursinya menuju gerai fast food tak jauh dari panggung. Namun aku bergeming karena tatapan itu terasa ganjil. Apalagi saat beberapa model melirik kami dengan pandangan tak biasa. Ada semacam alarm dalam hatiku yang berbisik, jangan mendekat. Untungnya layar ponselku tiba-tiba menyala. Muncul nama My Hubby di sana. Aku pamit darinya demi menyambut suara Mas Afas di seberang sana. Kudengar suaraku sendiri gusar dengan nafas tersengal-sengal. Seakan-akan diriku yang lain baru saja menyelamatkan diriku sendiri dari sesuatu yang membahayakan. Setelah segala macam urusan fashion show purna, Friska mengusulkan agar kami berempat melepas lelah di gerai seafood. Sambil menunggu menu datang, aku fokus dengan layar ponsel dan membiarkan Friska pamit untuk mencari Maila yang tengah berbelanja. Hingga aku tak menyadari jika kini tinggal diriku bersama Juan dalam satu meja. Setelah ponsel itu kutaruh di atas meja, aku menyadari sebuah ketidaknyamanan yang kuat menyelubungi. Karena detik ini tak ada orang lain yang saling berkesinambungan. Tak ada para model dan tim performance, tak ada desainer lain yang turut mengambur. Lelaki yang katanya sering menjadi gunjingan para model itu kini menatapku lekat-lekat. Lebih dari biasanya. Seolah menelusuri kening hingga bentuk daguku. Menunggu aku berani balas menatapnya. Aku masih pura-pura membaca menu di atas meja. Merasai degup jantungku yang tak karuan. Tanganku yang berpeluh. Zerin? Kini ia justru menyebut namaku. Zerin, ucapnya lagi. Iya. Boleh aku bertanya sesuatu? Mata kami hampir bersirobok. Jika aku tidak segera kembali menatap menu. Ya, ada apa Juan? Santai saja. Kataku sembari mengedarkan pandangan ke sekitar resto. Berharap Friska segera muncul padahal aku sendiri yang tidak santai. Aku pernah mendengar tentang kehidupan rumah tanggamu dari Iwan. Apakah itu benar? Kubasahi bibir bawah dan pura-pura membuka lembar-lembar menu itu lagi. Aku tahu lelaki itu masih menatapku tajam. Aku pernah merasakan tatapan dan perhatian serupa saat aku single dulu. Aku tak mau mengulanginya lagi setelah aku menjadi seorang istri. Aku bahkan benci dengan sisa-sisa debar yang masih ada di sini. Tentang apa, Juan? Ia berdehem dan meminum jus yang punya. Benar kamu diduakan? Dipoligami? Glek. Ku telan ludahku keluh. Pertanyaan itu dalam dan menanti jawaban. Seolah sepatah kata yang aku keluarkan benar-benar berarti baginya. Kalau iya kenapa? Ya, itu hak suamiku untuk berikhtiar mendapatkan keturunan. Nanti aku juga akan bahagia menimang bayinya. Aku berusaha sesantai mungkin. Juan menghela nafas berat. Ia tak juga mau mengalihkan pandangan dariku. Kamu tahu, aku pernah mencoba mendekatimu. Tapi selalu aku jaga sikapku. Kini debar jantungku semakin tak karuan. Juan. Jangan berani-berani kamu menggoda istri orang ya. Maaf, aku nggak tahu. Itu sudah masa lalu. Serius kamu nggak tahu? Aku pernah sedemikian baik sama kamu saat itu.
Kini kepalanya mulai menunduk menunggu tatapan matanya yang dibalas olehku. Terlalu berani. Aku selalu jaga sikap sama kamu, karena kata Iwan, kamu itu anaknya kiai, punya etika. Lalu aku pun mendekatimu dengan cara yang baik. Kalimat Juan meluncur begitu saja tanpa beban. Seolah ia sudah menahannya lama dan ingin segera memuntahkannya. Tapi ternyata kita belum jodoh. Lalu aku sudah merelakan kamu bertemu lelaki yang mungkin memang lebih baik buat kamu. Ternyata dia justru tega menduakanmu. Hah, ya fuck. Sorry Juan, soal poligami itu urusan aku dan suami. Kamu tidak berhak mengomentarinya. Zarin, kamu gak usah munafik, sok kuat, sok sabar. Aku tahu, sejak pertama kali kutemu lagi setelah 7 tahun tak bersua, di matamu ada luka yang menganga. Ku pejamkan mata karena aku tak bisa mengenyahkan lelaki itu dari hadapanku. Karena aku juga bukan anak-anak yang tiba-tiba lari untuk menghindari monster. Cinta macam apa yang dia berikan sama kamu hingga dia poligami? Kalau soal anak, kenapa tidak adopsi saja, hah? Bukankah dengan cara itu sepasang suami istri bisa mendidiknya bersama? Maaf Juan, tolong kita diskusi hal lain saja. Zarin, bolehkah aku menawarkan cinta yang lebih baik dari suamimu? Kalimat itu terdengar bagaikan petir yang mengoyak kesabaranku, mengombang-ambingkan kekuatan batinku, menyelipkan rasa takut sekaligus haru. Tiba-tiba ada suara lain yang memanggilku dan membuat aku gugup setengah mati. Neng Maza, kalian sinten tidak mriki? Ibu-ibu paruh baya itu mengulurkan tangannya untuk sungkem. Ia adalah wali santri dari salah satu pengurus Tegal Klopo. Saya sama teman-teman tadi Bu, jenengan sendirian saja. Tadi saya sama Yanti Bu, masih di belakang. Oh iya Bu, monggo pinara. Monggo Neng Maza sampun kok ini, saya duluan. Lalu ibu parubaya itu melenggang pergi membawa tas kresek di tangannya. Tapi dapat kulihat tanda tanya di matanya saat melirik Juan yang duduk di hadapanku. Cara sang ibu parubaya melirik sungguh merusak moodku. Belum selesai kegusaranku karena keterus-terangan Juan barusan, aku sudah mendapat masalah dengan pandangan wali santri tentang aku di sini bukan dengan Mas Ahfaz. Hingga Friska dan Malia datang, aku melahap makan malam itu dengan pura-pura berselera dan menanggapi humor mereka seperti tadi sebelum Juan berterus terang. Duh, sorry ya, lama banget ya kalian nunggunya, kata Malia sembari menjatuhkan pantat di sampingku. Kalian belum juga makan? Menunya sampai adem gini. Duh, setia kawan banget sih. Canda Friska saat menemukan menu kami baru saja disentuh. Habis 6 jantung. Juan menarik piringnya dan mulai menikmati. Maksud lo? Ada deh, jawab Juan. Idih, main rahasia-rahasiaan ya? Senam jantung Juan itu istilahnya kangen atau rindu sama Rena. Habis telepon kali, komentar Friska. Emang cuma Rena yang bikin jantung senam? Juan berhenti makan, menunggu reaksi Friska. Udah siapa lagi? Masa gue? Masa Malia? Gak mungkin banget. Juan tertawa lebar. Lalu ia menyanyikan lagu Dewa sembari mencuil cumi crispy dengan gayanya yang sok cool. Mungkin aku pernah juga merasakan rindu, tapi tak pernah sedalam ini. Mungkin juga aku pernah merasakan cinta, tapi tak
pernah seindah ini. Apaan sih lu? Kayak remaja alay lagi jatuh cinta. Komentar Malia. Juan menyeringai tak menanggapi. Aku hanya terus saja menelan nasi, sendok demi sendok, berusaha keras untuk tidak membalas tatapan itu. Karena perasaanku bisa saja terendus oleh matanya. Dan ia tak boleh tahu, ini bahaya, ini dosa. Di sela-sela makan, kukirim SMS untuk Kang Arif agar menjemputku lebih awal dari jadwal di tempat yang sudah dijanjikan. Aku ingin segera meluncur pergi dari mall ini dan menenangkan diri dalam mobil. Tapi Arif justru membalas, mobil Ford sudah menghilang dari halaman rumah sejak tadi, dan alamat yang dituju sudah disampaikan pada Badrun. Ketika makan malam telah tandas, percakapan yang biasanya serasa ringan dan penuh humor mendadak jadi canggung buatku. Juan yang mulanya tak pernah menyentuh hal-hal pribadi, entah kenapa kini vulgar menyatakan perasaan itu dengan sindiran halus. Sebentar-sebentar matanya tertuju ke arahku. Seluruh percakapannya kini selalu bermakna ambigu. Kata poligami itu seolah menyulut emosinya secara drastis untuk mengambil alih sesuatu yang dulu ingin ia miliki. Namun diabaikan begitu saja. Dan ironisnya sesuatu itu adalah diriku. Saat Malia mengajak kami berlima menghadap kamera dan mengucapkan cheese untuk diambil foto, Juan sengaja berpindah di sebelah kiriku hingga mau tak mau kami pun bersebelahan. Baru saja kami selesai foto, mataku menangkap seseorang di pintu masuk resto. Ia mengenakan sweater biru panjang, jeans abu-abu dan sepatu kulit, dengan rambut yang terurai begitu saja tanpa peci. Tak lupa menenteng tas kulit, personalitas yang ada dalam dirinya semakin menonjol. Aku bekap mulutku sendiri melihat penampilan baru itu. Ia tersenyum ke arah kami dan selangkah demi selangkah menuju ke arah kami melakukan hal yang tak biasa ia lakukan. Menghampiri dan mencium keningku di depan umum. Setelah itu ia baru menjabat tangan Iwan dan Juan Harvey dengan penuh percaya. Saya Ahvaz Parnamidz, suami Mazarina, katanya. Oh, welcome. Saya Juan Harvey, teman lama Zarin. Juan membalas tatapannya santai, menyilakan Mas Ahvaz duduk di kursi. Lalu mereka mulai percakapan basa-basi karena Juan memesankan soft drink. Oh, serius nih suami lu? Kok nggak kayak pemuka agama? Stylish gitu? Bisik Friska mencapai lenganku. Memangnya pemuka agama nggak boleh stylish? Balasku. Ya, tapi nggak segitunya kali. Dia suka olahraga, Fris. Oh iya? Gym? Swimming? Bukan, tapi basket. Amazing. Tapi basketnya setahun sekali, cuma dulu pernah jadi pemain andalan tim. Biasanya pembasket emang seksi, meski cuma setahun sekali. Aku tertawa lepas. Rasanya begitu puas melihat Mas Ahvaz muncul di saat-saat yang paling tepat. Apalagi kini ia berbincang-bincang dengan Juan dengan gayanya yang tak kalah maco. Sekilas ku dengar mereka mulai membicarakan kopi Italia macam cappuccino, Marocchino, dan macchiato. Setelah minuman di atas meja itu tandas, Mas Ahvaz pun mengajakku untuk pulang. Kami saling bergandengan tangan hingga duduk di dalam kabin Ford merah. Jadi dia ya cowok yang pernah dikhawatirkan Abah Yai mendekatimu saat kuliah? Tanya Mas Ahvaz saat Ford merah baru saja meninggalkan Hartono Mall.
Memangnya kenapa? Beneran berarti? Aku tak menjawab. Aku cukup bahagia mengeja caranya mematut diri sore ini dengan outfit yang benar-benar muda dan menonjolkan personalitasnya. Siapa yang kasih ide jenengan dengan datang style begini, Mas? Ia tertawa kecil. Suami desainer masa tidak bisa memataskan diri? Sayang, aku cukup tahulah memilih busana di tiap-tiap suasana. Dan lagi, aku sudah memprediksi akan ada cowok-cowok model seperti Juan. Ternyata benar. Senyum puas tersungging di wajahku. Haru. Gayamu menciumku di depan umum juga siapa yang mengajari? Yang ngajarin drama Korea. Bagus ya Gus, jenengan sekarang sudah tafaulan pada Lee Min Ho. Ada manfaatnya juga film macam itu. Si Juan kenapa ya kayaknya kaget banget lihat penampilanku. Masa? Apa dia pikir kamu menikah dengan lelaki primitif, tak berselera, saklek begitu ya? Dia pikir santri itu payah, gak humoris. Perasaan Mas aja kali. Loh, kamu gak lihat cara dia menatapku? Enggak. Dia udah punya anak berapa? Udah nikah belum? Aku menghela nafas berat. Belum. Mas Afas menyeringai menatap lalu lintas di luar sana. Sesekali mengklakson sepeda motor yang menikung serampangan. Kenapa belum menikah? Mana saya tahu, tanya aja sama dia. Untungnya suamimu gak kalah cakep. Hehehe, kenapa harus bilang begitu? Siapa yang akan sempurna membandingkan suami sendiri dengan orang lain? Ya, bisa saja kan? Naudzubillah. Kukira Mas Afas akan memutar mobil menuju Jalan Magelang. Ternyata ia justru putar balik dan menuju ke arah jalan lain hingga sampai di depan Hotel Indolux. Aku mengernyitkan dahi. Niki ajeng tidak pundi Mas. Nanti ku jelaskan. Nggo mandap rien. Mas Afas keluar dan membukakan pintu untukku. Ia tarik pergelangan tanganku masuk melalui pintu kaca lobi hotel yang terbuka otomatis. Seluruh temboknya dipenuhi wallpaper batik. Bunga-bunga plastik menghiasi meja kecil di mana promo message and spa tertulis di sana. Ada teman Mas di sini? Tanyaku setelah kami naik lift dan keluar menyusuri lorong-lorong panjang berkarpet hingga sampai di depan pintu kamar bertuliskan 102. Ia tak menjawab, hanya tersenyum dan menggesekkan kartu pada nomor di pintu hotel. Loh Mas, bawa kuncinya juga? Aku semakin keheranan kala ia membuka pintu dan memberi isyarat agar masuk ke dalamnya. Kukira akan ada beberapa orang duduk di sana dan kita akan ngobrol sebentar dengan pemilik kamar karena Mas Afas ada rapat entah apa. Ternyata kamar itu memang kosong. Hanya aroma wangi yang menyeruak memenuhi hidung. Kusaksikan beberapa bunga mawar berhamburan di atas ranjang putih. 2 gelas bersama teko coklat bertengger di atas meja. Bersamaan dengan Mas Afas yang menyalakan musik dari televisi mengalun indah. Niki nopo toh Mas? Aku masih belum mengerti. Dadaku berdebar-debar penuh keharuan. Kini lelaki yang begitu baik dan romantis itu merengkuh jemari dan tubuhku dari belakang. Membisikkan sesuatu. Tahukah kamu? Membahagiakan istri itu pahalanya lebih besar dari sholat sunnah. Aku tertawa lepas. Tak bisa berkata apapun. Aku memang sangat rindu pada lelaki itu. Pada senyum dan tawanya saat mencandaiku. Pada kerut keseriusan wajahnya saat mensyarahi kitab untukku.
Bolehkah aku mencari pahala yang lebih besar dari ini? Kubiarkan ia melakukan segalanya yang ia inginkan. Membakar habis seluruh rinduku yang tertahan, menyembuhkan goresan-goresan luka yang tercipta.